Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, bagaimana menentukan hilal? Dengan cara ru'yatul hilal, apakah ada batasannya harus 3 derajat di atas ufuk atau ketika hilal terlihat oleh mata kita sudah masuk bulan baru? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sumu li ru'yati. Ini tata cara kita menetapkan masuknya bulan atau keluarnya bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Kalau enggak kelihatan ya, tertutup dari kalian, maka udah sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Kalau bicara berapa derajat ya, itu mungkin orang-orang yang ahli falak yang mereka mengkaji secara detail. Tapi secara umum kelihatan hilal itu sudah lahir. Sehingga nampak oleh mata. Bersama tenggelamnya matahari, dia lahir gitu. Kita tahu hilal ini lahirnya di barat, tenggelamnya di timur. Andai kita akan melihat malam ini, kalau memang udah muncul tuh hilal, udah kelihatan malam ini kan udah kita menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Karena tidak terlihat. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan terlihat ini kelihatan derajat ini, itu hitungan-hitungan. Itu hisab. Tapi yang jadi patokan yang ketika terjadi perselisihan, Nabi SAW menyuruh kita ngelihat memang. Ketika dia lahir di barat sana, kelihatan, maka orang-orang berpuasa. Dan terus dia akan berjalan, kemudian akan menuju ke timur untuk tenggelam di sana dan lahir lagi di barat. Jadi kalau Anda ditanya tentang berapa derajat, Anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli falak yang mereka memang mengkaji secara detail. Tapi secara umum, dulu di masa Nabi SAW, para sahabat itu melihat. Mereka, ya seperti yang terjadi sekarang. Mereka pada berangkat ke tempat yang memungkinkan mereka untuk melihat, apalagi di padang pasir ya, yang terbuka, melihat dengan mata telanjang ya. Apalagi di masa itu mungkin belum ada peralatan-peralatan yang canggih seperti sekarang ini. Maka apabila terlihat telah masuk ke bulan Ramadan ya, cukup dengan kesaksian satu orang yang melihat, maka udah kita masuk ke bulan Ramadan dan berpuasa. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukuran jazakallah untuk pertanyaannya, jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan titipan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memuliakan, merahmati dan melindungi Ustaz Duna Syafiq dan juga keluarga, panitia pekerja mengaji dan kaum muslimin dimanapun. Amin. Amin. Baik, pertanyaannya, bagaimana kalau ada manusia yang ingin berpuasa dengan tenang, ingin beribadah dengan tenang, namun dengan cara meneruskan kezaliman terhadap orang lain. Dalam kurung menyuruh suaminya menceraikan istri lain dari suaminya dan meminta suaminya memutuskan atau memboikot semua hal kepada istri lain tersebut. Misalnya tidak boleh memberi nafkah, tidak boleh komunikasi, tidak boleh bertemu dan lain-lain. Dan juga masih meneruskan berkata buruk kepada istri lain tersebut. Dalam kurung tuduhan, cacian, hinaan, perendahan dan semisalnya. Mohon nasihatnya ya Ustazi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, khususnya bagi kaum muslimat yang mensyariatkan poligami, yang membolehkan lelaki menikah
lebih dari satu. Dengan syarat dan ketentuan dia mampu berlaku adil, dialah yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dialah yang mewajibkan kepada kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Dan syariat poligami itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana syariat-syariat yang lain. Mungkin para wanita merasa berat, tapi engkau mampu. Engkau mampu. Kenapa? Karena yang menurunkan syariat ini Allah Rabbul Alamin yang menciptakan engkau. Sebagaimana tubuhmu mampu untuk menahan beban di perutmu selama 9 bulan, mampu. Sebagian orang merasa, oh nggak mampu, capek ini dan itu. Bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Maka ada sebagian perempuan yang nggak mau hamil. Bahkan sebagian memiliki konsep free child, ya. Bebas dari anak ini dan itu. Karena dia akan beranggapan, oh anak itu membebani ini itu macam-macam. Ingat, semua syariat itu sudah diukur dengan kemampuan manusia. Engkau mampu. Kalau dikatakan perempuan gak mampu di poligami, Ustaz, berat ini dan itu. Bukan gak mampu, gak mau. Sebagaimana kita melihat sebagian saudara kita gak puasa di bulan Ramadan. Gak puasa. Sehat, kuat, gak puasa. Dikatakan aduh berat ini dan itu. Bukan gak mampu. Gak mau. Makanya orang yang tidak mampu jamaah, gak apa-apa gak puasa. Syariatnya kayak gitu tuh. Makanya faman kana minkum maridhan, yang sakit, yang musafir. Mereka kadang-kadang masih mampu, tapi Allah kasih dispensasi buat mereka. Intinya, syariat poligami ini wanita mampu menghadapi. Tapi ada yang tidak mau. Dan ada yang menentang. Ketahuilah hidup ini gak lama. Ini bukan tempat bersenang-senang. Pahitnya di poligami. Seorang wanita merasakan bagaimana suaminya berbagi. Mungkin itu akan jadi pahala buat engkau. Itu yang akan mengangkat derajatmu. Dan sekali lagi ketika Allah mensyariatkan ini ada hikmah yang besar. Dan engkau mampu. Oh aku gak mampu. Gak mau. Berat ya, kalau bicara orang dikasih pilihan, ya gak mau. Tapi ketika terjadi, dia yakin. Bahwasanya Allah itu lebih sayang sama dia daripada kedua orang tuanya. Makanya Allah bikin syariat itu. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia pemikirannya kadang-kala buruk. Masalahnya di hati tadi. Tapi bagaimana dengan kondisi perempuan ini yang dikatakan tadi. Dia minta suaminya untuk menceraikan istri yang lain. Dia meminta untuk memutuskan yang lain. Ini dan itu. Tuntutan-tuntutan yang banyak. Maka buat sang suami, engkau harus jadi suami. Engkau harus jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin itu tidak boleh menginjak satu anak buahnya untuk menyenangkan satu anak buah yang lain. Itu kezaliman. Tapi sebagai pemimpin, dia harus berlaku adil. Katakan kepada istrimu yang nuntut macam-macam seperti itu. Ya ini bicara suaminya. Engkau yang harus tegas. Katakan kepada dia. Kalau yang aku lakukan dosa. Maka aku akan bertobat kepada Allah SWT. Kalau yang dilakukan oleh istri yang lain itu dosa. Maka aku akan tegur dia. Aku akan ajak dia kepada kebaikan dan kebenaran. Dan tanyakan kepada istrinya. Yang engkau pinta kepada aku. Itu disukain Allah, apa dibenci sama Allah? Diridhain Allah, apa dimurkai sama Allah? Kalau yang kau pinta itu yang diridhain Allah, aku akan kerjakan. Sampaikan kepada istrimu. Semua tuntutanmu, semua keinginanmu, kalau Allah ridha, aku akan kerjakan. Karena tanpa diminta sama istri seorang itu, ya seharusnya taat dan patuh sama Allah SWT. Jadi intinya, kalau dikatakan istrinya kepingin tenang ini dan itu, ahibati fillah.
Ketenangan itu ada di dalam keridhaan kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali dengan izin Allah. Nggak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah mengizinkannya terjadi. Terus gimana sikap kita? Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, dia tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tahu bahwasanya ketentuan Allah sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tahu bahwa semua pasti ada hikmahnya. Dan semua sudah terukur dengan kemampuannya. Dia beriman dengan itu. Yahdi qalbah. Allah akan kasih ketenangan di hatinya. Allah akan kasih hidayah sama dia. Tenang hidupnya. Ahibati fillah. Masalahnya itu hati sebagian orang itu nggak nerima. Itu yang menyebabkan dia hidup menderita. Kalau dikatakan Ramadan, anak kepingin tenang. Dan kalau kepingin tenang, raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina. Aku ridha Islam dan segala aturannya itu adalah agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur jazakallah ya Ustadzana untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand dari tadi, ada Ukhti Dewi, kami persilahkan. Ukhti Dewi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Izin bertanya, Ustaz. Ini Masya Allah mau menjelang puasa kami itu mendapat ujian itu dari Allah. Jadi suami saya kan DKM ya Ustaz ya. Beberapa hari yang lalu kan salah satu ustadznya itu kan sering meng-share tentang artikel Wahabi seperti itu. Ketika suami saya itu, kami kan sedang belajar hijrah itu ya Ustaz ya. Tapi kami dalam satu DKM yang campur gitu. Ya. Itu ketika suami saya memberikan saran kayak gitu malah seperti dicaci maki gitu Ustaz, dengan kata-kata yang seharusnya tidak muncul dari seorang yang berilmu gitu. Nah akhirnya kami minta kepada guru kami yang lain gitu. Kami disarankan untuk minta maaf gitu Ustaz. Dan kami tentang bacaan akhirnya begini Ustaz tersebut alhamdulillah sudah minta maaf tadi dan kita menghalalkan, alhamdulillah udah tenang ya Ustaz ya. Tapi yang menjadi ganjalan lagi yaitu tentang bacaan Al-Fatihah Ustaz. Karena kan menjelang ini mau tarawih ya Ustaz ya nanti malam. Jadi kami agak bingung gitu, apakah kami itu harus pindah masjid atau tetap tarawih di sini gitu. Kenapa bacaan Al-Fatihahnya? Jadi menurut guru kami kan pernah tuh suatu ketika bermakmum sholat Jumat gitu. Nah pernah mendengar bacaannya itu, jadi Al-Fatihahnya menurut guru kami yang ilmunya lebih tahfiz gitu Ustadz, itu kurang sempurna gitu bacaannya. Siap. Gitu Al-Fatihahnya. Jadi kami disarankan kalau untuk sholat yang sir ya, yang duhur sama asar nggak apa-apa bermakmum gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya ya disarankan kami ke masjid lain gitu. Apalagi untuk semua sholat itu imamnya beliau gitu Ustaz. Jadi 5 kali sehari beliau, bahkan kadang tarawih pun 30 hari beliau dengan bacaan yang cepat dan seperti itu. Jadi kami mohon saran bagaimana kalau ke tarawih ke masjid lain kan memang agak menjauh ya, karena kan masjid ini kan tinggal berapa langkah dari rumah kami dan kami harus membawa suami harus bawa anak istri. Apakah repot atau bagaimana gitu. Mohon sarannya Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan baik ya dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, apa kita di masjid ya. Ya, seorang itu perlu sabar. Orang yang bergaul dengan manusia. Kata Nabi SAW, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum. Dan dia sabar
Dia bergaul dengan manusia dan dia sabar disakiti sama mereka. Itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak mau sabar kalau disakiti sama mereka. Jadi semoga anti bersama suami bisa bersabar menghadapi kondisi yang ada. Dan terus berusaha menyampaikan kepada mereka bahwa anti sedang belajar. Kalau mungkin mereka akan menuduh anti dengan macam-macam, ya sampaikan, doakan semoga Anda mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Karena seorang muslim tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kalau bicara bagaimana dengan sholat tarawih ya. Sebenarnya sholat tarawih tadi kita bicara, kalau bisa kita sholatnya lebih baik. Dari sisi lebih baik itu, kita kepingin tahun ini bacaannya lebih panjang, bisa lebih khusyuk. Yang mungkin konsekuensinya kita akan pindah masjid, nggak ada masalah. Ketika ditanya sama masyarakat, kenapa nggak sholat di sini, kata dia. Ya anak kepingin yang bacaannya panjang lah, kita cari masjid yang bacaannya panjang ya. Soalnya sayang Ramadan kan tahun lalu udah di sini gitu, anak kepingin yang lebih lah, naik tingkatannya. Mungkin dengan cara seperti itu teman-teman juga memaklumi seperti itu. Adapun kalau bicara bacaannya imam, jadi seperti ini. Ada bacaan yang kurang sempurna, tapi tidak sampai menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sah. Jadi kesalahan imam itu ada kesalahan yang nggak masalah gitu. Yang diperbolehkan, kesalahan itu masih bisa ditoleransi. Tapi ada kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Sebagian ahli qiraat memang berbeda pendapat. Mereka mewajibkan tajwid ini dan itu. Sehingga menganggap salah bacaan seseorang ketika tidak mengikuti kaidah yang ada dalam ilmu tajwid umpamanya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ada bacaan-bacaan ini menurut jumhur ulama, bahwasanya tajwid itu nggak wajib gitu. Enggak. Orang itu dianjurkan untuk membaca lebih bagus gitu. Bicara makharij huruf juga ada makharij huruf itu yang bisa ditoleransi, orang bisa diterima karena memang sulit dia mengeluarkan huruf tersebut. Tapi tidak sampai merubah maknanya. Jadi intinya selama bacaan, makanya tadi mungkin perlu minta pendapat ustadz yang lain. Kalau ada ustadz yang dekat sana, sampaikan ustadz yuk, mungkin ustadz ikut sholat di tempat kami. Tanyakan ustadz bacaannya imamnya ini gimana, apakah masih bisa ditoleransi atau memang udah salah kaprah gitu loh. Kalau memang udah salah, ya mau nggak mau kita nggak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau ternyata enggak, boleh bacaannya itu sah gitu loh. Seperti itu. Al-Fatihahnya juga bisa diterima, hanya saja kurang. Jadi kalau bicara kurang ini, ya ada banyak imam-imam yang bacaannya bagus zaman sebenarnya, tapi kalau dihitung sama ahli qiraat dianggap kurang. Karena kurang menurut kaidah mereka. Seperti itu sebenarnya. Jadi intinya ada bacaan yang sah, tapi ada bacaan yang sempurna. Bacaan yang sah sudah cukup. Sehingga kita boleh bermakmum dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kami persilakan di sini ada Akhi Dwiki atau Akhi Dwiki dari Banyuwangi. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal, ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim SRB selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwasannya ketika kita sholat tarawih itu di masjid, itu kita berusaha supaya sholat dengan bacaan yang panjang atau dengan bacaan yang indah Ustaz. Tapi kalau seandainya apabila kita itu ditunjuk sebagai imam gitu Ustaz, setelah itu kita itu sebenarnya pengen bacaan kita panjang Ustaz. Sedangkan kita itu terbatas dengan hafalan yang kita punya. Itu apakah boleh melihat mushaf Al-Quran Ustaz? Kalau seandainya boleh, apakah menurut Ustadz lebih baik menggunakan mushaf atau menggunakan Al-Quran digital di handphone Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Ya, sekarang kita melihat
banyak masjid yang sudah mulai berubah. Dari sisi tadi disebutkan imamnya sudah mulai panjang-panjang bacaannya. Kadangkala mereka mendatangkan imam dari pesantren yang hafid Quran ya. Tapi kadangkala yang ada imam setempat tapi diminta bacaannya lebih panjang. Tapi karena hafalan dia nggak banyak, gimana solusinya? Nah, boleh membaca Al-Quran, sholat dengan memegang mushaf itu diperbolehkan. Karena ada beberapa riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang maula dia yang jadi imam dengan memegang mushaf. Nggak ada masalah dia, khususnya di sholat sunnah ya. Dia membaca mushaf, nggak ada masalah. Baik, kalau ditanya, karena demi bacanya supaya panjang tadi ya. Mana yang lebih utama sekarang? Membaca dengan, ini buat imam ya, bukan buat makmum. Kadang-kala ada makmum yang murojaah dengan, engkau dengarkan, makmum dengarkan. Yang perlu membaca itu imamnya. Mana yang lebih utama dengan handphone atau dengan mushaf? Dengan mushaf. Apalagi kalau mushafnya engkau nggak perlu sentuh, mungkin lebih nyaman lagi. Kenapa? Kalau bicara mushaf ini punya keutamaan tersendiri. Di mana orang yang datang bulan nggak boleh pegang mushaf. Tapi dia pegang handphone boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu mushaf illa tahir. Jadi dari sisi itunya, insya Allah akan lebih enak ketika kita buka pakai mushaf, sedangkan pakai handphone, walaupun diperbolehkan. Tapi kita tahu handphone itu kadang-kala ada notifikasi ini, ada ini, itu ada macam-macam lah. Yang dapat menggoda atau mengganggu kehusyuan kita. Tapi kalau pakai mushaf, selesai insya Allah. Pakai mushafnya mungkin ada di depannya, bisa diletakkan di depannya sehingga dia tinggal membuka dengan tangannya, gerakan dia tetap bisa sempurna insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Zurna yang sudah menjawab pertanyaan. Di sini tadi ada yang Abu Rizal Bakri, tadi ada kendala katanya. Sekarang Ana coba, sudah di-unmute, silakan untuk unmute dari perangkatnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Fadal. Hayakallah ya Ustaz. Allah yuhayyikum. Ana mau nanya Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang hadis tentang Nabi sholat dan ketika dia mendapati ayat yang di situ ada ampunan, dia minta ampun, ada permintaan dia berdoa. Yang mau Ana tanyakan bagaimana kaifiat hadis itu Ustaz? Maksudnya kalau kita baca ayat yang kita lagi sholat dan kita melewati ayat-ayat tentang permintaan kita berdoa, ayat-ayat tentang istighfar kita beristighfar, itu bagaimana kaifiatnya Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Iya, ahibati fillah. Di sini pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan menghayati. Sehingga kita tahu nih ayat berisi perintah untuk bertasbih. Ini ayat berkaitan tentang surga. Ini ayat berkaitan dengan perintah Allah agar kita memohon ampun kepada Allah. Orang yang tidak faham, dia lewat aja terus. Yang penting selesai itu dia. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Adapun bicara kaifiatnya, wallahu alam, tidak disebutkan secara spesifik sehingga umum. Kalau bicara tasbih, ya kalau di situ perintah untuk bertasbih, kita kan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Kalau meminta tergantung permintaannya apa di situ. Allahumma inni as'alukal jannah umpamanya. Kalau bicara istighfar, yang biasa Nabi ajarkan bagaimana beliau beristighfar. Wa rabbighfirli warhamni, kalau bicara minta rahmat atau astaghfirullah. Jadi secara umum yang Anda ketahui tidak ada kaifiat khusus yang harus dibaca. Artinya seperti itu yang harus dibaca, kalau yang lainnya enggak. Maka pokoknya kalau melewatin ayat tasbih bertasbih, melewatin ayat rahmat minta rahmat Allah Azza wa Jal, ada ayat doa minta sama Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Terkait tadi Ustaz bacaan jika ada ayat-ayat yang harus bertasbih dan sebagainya, di masyarakat kita kan belum tentu hafal semuanya ya.
untuk hal-hal seperti ini. Nah, apakah diperbolehkan jika seorang imam itu mengumumkan terlebih dahulu, nanti di rakaat sekian saya akan baca ini, jadi ada ayat-ayat, misalkan ayat-ayat sujud seperti itu, karena hampir setiap tarawih itu ada jamaah yang ketika sujud langsung subhanallah, subhanallah. Nah, seperti itu. Oh, Apakah ini perlu untuk mengedukasi gitu, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, mungkin ini berkaitan dengan sujud tilawah ya. Kalau berkaitan dengan tasbih, doa ini dan itu kan tidak ada gerakan ya. Jadi imamnya membaca di diri dia. Kalau tadi ceritanya Hudzaifah bin Yaman, dia mendengar Nabi SAW berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada hubungannya dengan gerakan. Jadi mungkin imamnya membaca sesuatu, kemudian dia berhenti sejenak, kemudian dia berdoa, lalu lanjut dengan bacaannya. Adapun kalau bicara sujud tilawah, di mana banyak masyarakat yang mungkin belum paham, maka di sini pentingnya imam memberikan penjelasan. Nggak ada masalah dia jelaskan sebelum sholat ya, bahwasanya di Al-Quran itu ada sujud tilawah, bagaimana yang harus dilakukan dan apa yang dibaca itu dijelaskan sebelum sholat, sangat penting sekali ya. Karena kebanyakan mereka, tadi Anda sampaikan, ada yang baru ke masjid itu ya ketika Ramadan. Sehingga dia nggak pernah ke masjid sepanjang tahun kecuali Jumatan. Mau tidak mau kita perlu mengedukasi mereka. Silahkan disampaikan di awal. Tapi yang jadi masalah nanti akan terjadi tetap orang-orang yang tidak mendengarkan penjelasan imam. Atau orang-orang yang masbuk, yang telat. Dia lihat imamnya sujud padahal waktunya ruku dalam bayangan dia. Dia bicara subhanallah. Itu karena keterbatasan ilmu mereka. Tapi paling tidak imam itu memberikan penjelasan sebagai bentuk edukasi buat mereka. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir di sini dari Akhi Heprin di Depok melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazi. Semoga Ustazuna selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana saya menjawab dan menanggapi keluarga dan orang-orang terdekat saya saat mereka seolah menyalahkan saya karena puasa ikut dengan pemerintah. Mereka beralasan bahwa hilal sudah terlihat dan negara muslim lainnya juga sudah mulai berpuasa termasuk Mekah. Mohon pencerahannya Ustazi. Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara perselisihan yang terjadi ya, memang kita lihat beberapa negara sudah berpuasa sejak hari ini. Dan di negara kita juga sebagian masyarakat sudah berpuasa hari ini. Dan kemarin juga sudah ada yang puasa. Kemarin tuh sudah ada yang puasa di negara kita. Apa sikap kita? Ya sikap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat memang sebagian masyarakat mungkin ada yang berpatokan kepada hisab. Dia memang ngeliat nggak kelihatan, dia udah tahu. Dia sudah patok puasanya sekian. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita berpuasa ketika melihat. Bicara melihat, mungkin mengatakan ini udah dilihat di negara lain. Baik, negara lain udah melihat. Di negara kita, keputusan sidang itsbat yang dihadiri oleh majelis ulama, dihadiri oleh para ulama, oleh ormas-ormas lain mengatakan belum terlihat di negeri kita. Sehingga mungkin kita sampaikan kepada mereka, ana mohon maaf dan semoga bisa diterima hal ini. Dan Rasul SAW mengatakan, as-saum yauma yasumun nas. Puasa itu adalah ketika orang-orang pada berpuasa gitu. Bukan ketika kelompok tertentu berpuasa, tapi ketika masyarakat umum mereka berpuasa. Dan patokannya sekali lagi adalah menurut ru'yatul hilal yang sudah diputuskan di negeri kita. Mungkin nanti ada khilaf lagi, ada perbedaan dari satu negeri ke negeri lainnya. Apakah cukup di negeri itu melihat semuanya puasa? Pendapat yang lebih kuat, setiap negeri berpuasa dengan negerinya. Dan alhamdulillah di negeri kita memiliki pemerintahan yang juga peduli dengan masalah ru'yatul hilal ini. Dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu istiqamah di atas agama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ballighna Ramadan.
Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan semoga Allah memberkahi Ramadan kita yang sekarang ini dan memberikan rizki kepada kita semangat untuk bisa terus beribadah, terus berpuasa, sholat malam, dan semoga Allah menerima ibadah kita. Barakallahu fiik, Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.